Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para siswa di SMAN 1 Harapan, karena hari ini adalah hari penentuan kelas. Aku juga merasakan deg-degan, apakah aku masuk kelas IPA atau IPS, dan apakah aku masih bisa bersama-sama dengan sahabat-sahabatku. Aku mengikuti langkah anak-anak SMA Harapan menuju papan pengumuman. Kulihat deretan nama-nama siswa kelas 11 IPA berdasarkan nilainya, aku sangat bersyukur aku berada di deretan ketiga, kemudian aku melihat terus ke bawah. Aku senang karena ada nama sahabat-sahabatku juga tercantum di sana, dan dari sekitar 100 siswa hanya 30 yang masuk kelas 11 IPA. Aku melihat di sana ada nama Arya, sebuah nama yang tak asing lagi, bagiku. Hei, sebuah suara mengagetkan aku. Aku lalu menoleh ke arah suara. Hei juga, kamu Ardi, gimana aku masuk kelas apa? Tanya Ardi, kamu masuk kelas 11 IPS 3, kataku, hah yang bener aja. Ardi kaget, dia langsung menerobos anak-anak yang sedang berkumpul melihat pengumuman itu. Dia mencari kelas 11 IPS 3 tapi tidak menemukan. Aku hanya senyum-senyum saja melihatnya. Mana Rai, gak ada kelas 11 IPS 3, kata Ardi meneriakiku. Hah masak sih? Tadi ada? Wah berarti kamu gak dapat kelas R, kataku serius. Duh gimana dong? Ardi terlihat panik. Aku tak bisa menahan tawaku. Melihat tingkah laku Ardi, kamu tuh, mau aja dibohongin, kamu masuk si IPA, sama kayak aku, kataku kemudian menjelaskan Ardi, dan menariknya dari kerumunan anak-anak dari kelas 10 sampai kelas 12. Udah yuk, panas di sini, mending kita ke kantin, kataku. Ardi masih terlihat bingung, udah gak usah bingung, mending sekarang kita ke kantin, kamu harus traktir aku. Tapi sebelum aku pergi ke kantin aku menuju kelas dulu, mencari Tri sedang Ardi mencari Arya tapi mereka tidak ada. Kemudian kami memutuskan untuk ke kantin berdua aja. Ternyata di kantin aku bertemu dengan Arya dan juga Tri sahabatku. Hei udah di kantin aja nih, gak ngajak-ngajak, kataku. Iya nih, gak seru lo Arya, ke kantin gak ngajak-ngajak. Udah sebagai gantinya kamu harus traktir kami, kata Ardi pada Arya. Tapi, belum selesai Arya selesai bicara sudah dipotong pembicaraannya oleh Ardi. Udah gak ada tapi-tapian, akhirnya Arya hanya pasrah. Ya dia emang sudah biasa menghadapi kami. Ardi tega banget sama Arya, kata Tri kemudian, kok belain sih? Kalian tuh sama-sama salah, soalnya udah ninggalin kami, kataku pada Tri. Tri hanya diam saja mendengar perkataanku. Tapi tumben kalian ke kantin bareng, diem-diem lagi, kataku kemudian setelah tersadar akan keanehan ini. Gak kok tadi kebetulan aja, jawab Tri. Tapi agak gugup, iya tadi kebetulan pas aku mau ke kantin Tri juga mau ke kantin. Jadi barengan aja, kata Arya kemudian menambahkan, ya whatever lah, yang kalian harus traktir, kata Ardi menyambung. Ya aku hanya diam saja, tapi aku jadi penasaran, karena gak biasanya Tri dan Arya ke kantin tanpa aku dan Ardi, karena aku adalah sahabat Tri sedangkan Ardi adalah sahabat Arya. Dan aku sebenarnya aku agak sedikit jealous dengan mereka. Tapi aku yakin cepat atau lambat aku pasti tahu setelah kejadian di kantin, aku melihat Tri ada perubahan sikap sedikit, dia berubah menjadi sedikit jaim kalau di kelas apalagi di depan Arya. Sebenarnya ada apa dengan mereka? Asteris. Rai aku pulang duluan ya. Aku gak bisa ikut rapat OSIS, soalnya ada kepentingan mendadak, kata Tri ketika pulang sekolah. Oh iya, gak apa-apa. Tapi apaan emang? Tanyaku pada Tri, ini adekku sakit, dan di rumah gak ada siapa-siapa ortuku lagi keluar kota, kata Tri. Oh ya deh, hati-hati aja ya, moga adek kamu cepet sembuh, iya makasih ya. Kami kemudian berpisah di depan ruang sekretariatan OSIS, aku melihat di dalam ruangan sudah ada rekan-rekan OSIS lainnya. Aku langsung ikut mempersiapkan rapat, karena aku sekretaris OSIS, jadi aku berperan dalam jalannya acara rapat. Oke teman-teman semuanya agenda rapat kita hari ini adalah persiapan menyambut bulan Ramadan, acara apa saja yang harus dilaksanakan, dan apa saja yang dibutuhkan, kataku memulai rapat ini. Rapat berjalan sekitar 1,5 jam. Kami membahas semua acara yang akan diadakan, dari melakukan acara buka bersama, sahur bersama, bakti sosial, pesantren kilat, drama islami, serta lomba-lomba dalam rangka mengisi bulan Ramadan. Setelah selesai rapat aku siap-siap pulang sekolah, waktu sudah menunjukkan jam 3. Dan aku rasanya sudah capek. Hai ya,
Kamu pulang sama siapa? Tanya Ardi. Oh, Ardi, ya pulang sendiri, emang mau sama siapa lagi? Jawabku, mau aku anterin gak? Tanya Ardi, serius mau anterin aku pulang? Iya, soalnya kebetulan aku mau ke toko buku kan melewati rumah kamu. Tapi aku bawa motor sendiri tadi. Alasanku kemudian menolak. Oh, ya gak apa-apa. Motor kamu biar Andre yang bawa, kamu aku boncengin, soalnya kamu kelihatannya capek banget. Entar ada apa-apa lagi di jalan, kata Ardi. Aku tak bisa menolak ajakan Ardi, dia memang sahabatku yang paling baik. Tapi tiba-tiba aku teringat Arya. Cowok yang selama 3 tahun ini ada di dalam hatiku. Sebisa mungkin aku ingin membuang perasaanku dengannya tapi tidak bisa. Dan seharian ini aku tak melihatnya. Kecuali hanya di kelas, di rapat OSIS ini juga gak hadir. Ayukra, naik malah ngelamun, Ardi mengagetkanku, oh iya. Ardi, Arya kok gak hadir rapat? Kok dia gak ngomong-ngomong kalau gak hadir? Tanyaku penasaran pada Ardi, oh iya, aku lupa nyampeinnya, soalnya tadi konsen ke rapat, kata dia ada perlu. Aku juga gak tahu apa, kelihatannya sih lagi buru-buru, kata Ardi. Sorry ya tadi aku lupa nyampein ke kamu, sambung Ardi kemudian. Aku hanya mengangguk kecil. Apa ketidakhadiran Arya ada hubungannya dengan Tri? Apa sebenarnya mereka sedang janjian? Tapi aku kemudian membuang jauh-jauh perasaan itu. Rai, kamu kenapa sih? Kok diem terus dari tadi? Ardi memecahkan lamunanku. Oh enggak kok. Aku lagi mikirin tentang acara-acara kita nanti. Kataku berbohong. Oh. Iya tenang aja semuanya pasti berjalan dengan lancar kok. Amin, sahutku. Kami melewati sebuah restoran mewah. Pada saat itu, aku seperti melihat dua sosok yang tidak asing lagi buatku. Aku melihat Tri dan Arya sedang makan berdua di sana. Ku usap-usap mataku, setengah tak percaya. Tapi itu benar-benar mereka. Walaupun terlihat agak samar-samar tapi aku yakin jelas itu mereka. Karena aku melihat motor Arya dan mobil Tri terparkir di sana. Jadi benar mereka ada hubungan spesial, gumamku. Halo ngomong apa ya, kata Ardi. Gak kok. Itu lo mau cari buku apa emang? Kataku mengelak. Oh, ini aku mau cari novel. Tetralogi Laskar Pelangi, wah, keren tuh. Entar aku pinjem ya, kataku pada Ardi. Iya tenang aja, udah nyampe nih, kata Ardi kemudian. Oh iya, thanks ya RN Andre udah bawain motorku. Iya sama-sama, sahut mereka. Lalu setelah pamitan mereka berdua meluncur ke toko buku sampai di rumah aku membanting badanku ke kasur, otakku dan badanku terasa letih. Dan hatiku juga sedang kacau. Melihat Arya dan Tri bersama. Tak terasa air mataku mengalir. Cintaku yang terpendam selama 3 tahun belakangan ini, telah sia-sia sebuah penantian yang berujung derita. Dan mengapa harus sahabatku sendiri yang mendapatkan Arya? Jika orang lain mungkin aku bisa terima, entah apa yang akan terjadi besok. Setelah itu aku mulai berubah menjadi murung. Aku jadi jarang berbicara, aku juga jarang di kelas. Karena ketika di kelas melihat Arya dan Tri maka hatiku akan sakit. Aku lebih senang menyendiri di belakang kelas. Tri dan Arya tak tahu jika aku telah mengetahui hubungan mereka. Mereka memang bisa menutupi pada teman-teman yang lain, tapi tidak denganku. Rai, lo kenapa sih? Sekarang jadi murung gitu? Mana Raya yang aku kenal dulu? Ardi datang menghampiriku. Aku lalu cepat-cepat menghapus air mataku. Gak kok gak papa, kataku, lo nangis ya? Ayo dong cerita sama aku Rai. Kata Ardi sambil mengusap air mataku yang tak bisa aku tahan mengalir. Aku kecewa kataku sambil terisak. Ardi menarik kepalaku dan menyender di bahunya. Ya udah, lo sekarang kalau mau nangis-nangis aja jangan ditahan-tahan, kata Ardi. Aku merasa nyaman di pundak Ardi. Makasih ya kamu emang sahabat terbaikku. Ardi diam. Pandangannya jauh menerawang ke depan. Ardi lalu mengajakku ke taman. Dia berusaha menghiburku, walau dia sebenarnya tak tahu dengan apa masalahku. Aku memang gak tahu, apa permasalahanmu, tapi aku gak mau lihat sahabatku yang paling baik ini menangis, kata Ardi padaku. Makasih ya kamu emang baik banget, kataku sedang anak-anak di kelas ribut. Karena aku dan Ardi tiba-tiba menghilang setelah istirahat hingga bel akan pulang kami juga tidak muncul. HP-ku sengaja aku matikan dan HP Ardi dia tinggal di tasnya.
Untung saja hari ini tidak ada guru yang masuk, karena sedang diadakan rapat. Kalau kamu butuh teman cerita, kamu bisa cerita sama aku, kata Ardi. Aku menarik nafas panjang, lalu bercerita pada Ardi, aku telah mencintai seseorang sejak aku duduk di kelas 2 SMP, hingga sekarang. TPI aku TK pernah mengatakannya. Aku TK puni keberanian dan aku merasa bahwa aku TK pantas untuknya. Aku berhenti sebentar dan Ardi begitu sabar mendengar ceritaku, hingga akhirnya kami lulus dan masuk dalam SMA yang sama. Selama itu pula aku selalu mencintainya. Terkadang aku merasa sedih dan sakit ketika mendengarkan ceritanya tentang perempuan-perempuan yang kini menjadi kekasihnya. Seandainya dia tahu perasaanku selama ini, yang sangat tulus mencintainya, kataku panjang lebar, jadi cowok yang kamu suka sekolah di sini, dan artinya teman kita dong, kata Ardi. Iya, kataku, dan selama ini dia tak pernah mengetahui kalau aku mencintainya, sangat mencintainya. Tapi kini aku merasa bahwa penantianku dan tulusnya cintaku telah sia-sia dan tak ada artinya, kataku sambil menatap jauh ke depan dengan pandangan yang kosong, sia-sia, maksud kamu dia tak menerima cheatmu, kata Ardi. Aku menggelengkan kepalaku, lalu Ardi kemudian bertanya, lebih dari itu. Cintaku bukan lagi tak terbalas, tapi hancur. Karena kini dia telah mencintai seseorang yang orang itu juga sangat dekat denganku, Ardi menjadi semakin bingung. Memangnya siapa mereka? Mereka adalah Arya dan Tri. What? Jadi selama ini kamu suka sama Arya? Ardi sangat kaget. Aku hanya mengangguk, sebenarnya yang buat aku paling sedih adalah, kenapa perempuan itu harus Tri, sahabatku sendiri. Dan selama ini Tri tak pernah cerita. Kalau saja Tri cerita mungkin aku bisa lebih kuat, aku ngerti perasaanmu Rai. Tapi kamu gak boleh sedih terus-terusan. Aku yakin ada orang lain, yang lebih sayang sama kamu, kata Ardi menghiburku, andaikan ada, mungkin aku belum bisa terima, kataku, aku masih ingin sendiri dulu, aku belum siap untuk menerima hati yang lain, sambungku. Ardi diam, dan entah berapa lama kami saling diam, sibuk dengan perasaan kami sendiri-sendiri. Ya kalau menurut kamu itu yang terbaik aku dukung, kata Ardi kemudian iya, makasih ya Ar, udah mau denger ceritaku, tolong ya jangan kamu ceritakan dengan orang lain, kataku. Ardi hanya mengangguk, ya udah kita pulang yuk, udah jam 2 nih. Kata Ardi, aku belum pengen pulang Ar, aku masih pengen di sini. Kalau kamu mau pulang aja duluan gak papa kok, kataku pada Ardi, kalau kamu gak mau pulang, aku juga gak mau pulang. Aku bakal temani kamu di sini. Masak iya aku ninggali kamu sendirian di sini, kata Ardi sambil tersenyum, makasih ya Ar, kamu baik banget sama aku. Kenapa sih kamu baik banget sama kau? Tanyaku pada Ardi, karena aku kan sahabat kamu Rai, jadi wajar dong kalau ku baik sama kamu, jawab Ardi. Sore ini aku menghabiskan waktu bersama dengan Ardi. Aku ingin menenangkan pikiranku. Setelah jam 5 kami pulang. Tapi kami ke kelas kami dulu ingin mengambil tas kami, dan setelah tiba depan kelas, kelas sudah terkunci rapat. Akhirnya Ardi yang masuk ke dalam lewat jendela. Karena ada satu jendela yang lupa penjaga kunci. Dia ambilkan tasku dan kemudian dia antarkan aku pulang asteris setelah 2 minggu kejadian di taman, Ardi tidak masuk sekolah. Saat aku telepon katanya dia lagi sakit jatuh dari motor. Aku telah berniat pulang sekolah ini, berkunjung ke rumahnya. Ketika aku akan keluar kelas, ada SMS dari Nobaru. Rai, aku tunggu kamu di ruang sekretariat OSIS sekarang, aku penasaran lalu aku menuju ruang sekretariatan. Aku tak melihat siapa-siapa di sana. Aku berpikir bodoh sekali aku, mau percaya dengan SMS gelap seperti itu, tapi ketika aku akan pergi meninggalkan ruang sekretariatan ada suara yang memanggilku dari dalam. Aku menoleh. Aku tak melihat siapa-siapa kecuali Arya. Sebenarnya dengan suasana hatiku yang sedang tak enak seperti ini, aku tak ingin bertemu dengan Arya, tapi aku tak mau dia curiga. Arya, ngapain kamu di sini? Apa kamu yang SMS aku tadi? Tanyaku, iya, itu aku yang SMS kamu. Arya berkata padaku, emang ada apaan? Kayaknya penting banget, tanyaku Arya kemudian mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Kemudian dia serahkan kepadaku. Ya Tuhan ini kan buku diari aku yang hilang 1 minggu yang lalu.
Kamu? Aku kaget dan menatap Arya. Aku nemuinnya di tempat parkiran motor, kata Arya. Jadi kamu udah tahu semuanya? Tanyaku kemudian Arya kemudian berdiri. Aku gak ngangka kalau kamu bisa memendam perasaan begitu lama. Dan kenapa kamu tak pernah mencoba mengatakannya? Tanya Arya sambil menatapku. Aku tak kuasa melihat tatapan Arya. Aku hanya menunduk. Aku sadar kalau aku tak pantas buatmu Arya. Lagi pula setelah aku mempunyai keberanian untuk mengungkapkan padamu, kau telah menjadi milik orang lain. Dan aku gak mau merusak hubunganmu dengan Tri, kataku tegar, tapi bagaimana dengan perasaanmu sendiri? Kamu gak usah pikirin perasaan aku, lagian gak penting juga. Dan sebaiknya kamu lupain aja semuanya, anggap aja aku gak pernah punya perasaan ini, dan aku juga akan melupakan semuanya. Kamu gak usah khawatir, kataku sambil berdiri dan meninggalkan Arya masih berdiri terpaku. Aku kemudian pergi ke rumah Ardi. Aku lihat dia baik-baik saja. Ah Ardi, katanya sakit, kok baik-baik aja sih? Aku tadi emang sakit. Tapi sekarang udah sembuh, alasan Ardi. Tadi aku ketemuan sama Arya. Hah, ngapain? Tanya Ardi kaget. Ah biasa aja, jangan kaget gitu. Dia udah tahu semuanya, sekarang aku lega, akhirnya Arya bisa tahu semuanya. Aku berkata sambil tersenyum. Terus Arya gimana? Ya aku minta dia untuk ngegelupain semuanya. Dan gak usah inget-inget tentang ini. Tapi Arya tahu dari mana? Dari buku diariku. Buku itu gak hilang tapi jatuh dan Arya yang nemuin. Oh, baguslah, kata Ardi asteris. Setelah itu aku berusaha sebisaku untuk melupakan Arya, dan usahaku berhasil. Hingga tak ada sedikitpun rasaku pada Arya lagi. Kami hanya menjalin persahabatan. Tapi aku justru merasa ada perubahan dengan Ardi. Dia tak seperti dulu. Hingga akhirnya aku menemukan jawabannya ketika aku pergi bermain ke rumah Ardi. Tante Ardinya ada gak? Tanyaku pada mamanya Ardi. Akhir-akhir ini dia sering keluar tapi gak tahu kemana. Dia juga sering murung. Lo emang kenapa tante? Sebenarnya tante gak boleh menceritakan ini sama kamu, kata mamanya Ardi. Ada apa emang tante? Kataku penasaran. Tante tahu kalau kamu itu sahabatnya Ardi. Tapi apa kamu selama menjadi sahabatnya Ardi kamu gak ada perasaan sedikit pun? Kata mama Ardi sambil menatapku. Hah, maksud tante apa? Kataku kaget. Sebenarnya Ardi itu suka sama kamu. Tante gak pernah melihat Ardi suka sama orang seperti itu. Ardi itu termasuk orang yang susah untuk suka sama seseorang. Apa? Jadi, iya, Ardi suka sama kamu, tapi dia tahu kalau kamu menyukai sahabatnya. Dia tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu. Karena menurut dia cinta tak harus memiliki. Mamanya Ardi berkata padaku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku benar-benar gak ngangka kalau Ardi suka sama aku. Aku bingung. Aku gak mau menyakiti sahabatku tapi aku juga belum siap untuk mengenal cinta lagi. Tante tahu permasalahan kamu Raya. Tapi tante mohon, hanya kamu yang bisa buat Ardi tersenyum dan kembali seperti dulu. Tante gak tega, melihat putra tante satu-satunya bersedih. Iya tante, aku akan sebisa mungkin membuat Ardi kembali seperti dulu. Kataku tiba-tiba dari pintu muncul Ardi. Dia kaget melihatku ada di rumahnya. Raya, kamu kok ada di sini? Tanya Ardi. Iya gak papa. Aku pengen aja main, dan ngajak kamu jalan-jalan, kataku tersenyum. Jalan-jalan, tapi aku baru aja dari luar. Masak mau jalan-jalan lagi? Iya aku tahu. Tapi sekarang aku udah gak mau jalan-jalan, aku mau di rumah kamu aja. Yuk main game, kataku kemudian sambil menarik tangan Ardi. Kami kemudian bermain game bersama, makan bersama, belajar bersama, dan nonton DVD favorit kami bersama. Aku hanya ingin mengembalikan senyumnya. Setelah itu aku selalu meluangkan waktuku bersama Ardi. Ardi menjadi bingung. Rai, kamu kenapa sih kok jadi begini sekarang? Jadi baik banget sama aku. Emang kenapa sih? Kan aku sahabat kamu, kataku. Oh cuma sahabat nih, gak lebih, kata Ardi. Maksudnya, kataku. Gak kok, gak papa. Beberapa hari ini aku merasa ada yang aneh dengan diriku. Aku selalu saja memikirkan Ardi. Apa mungkin jika aku mulai mencintai Ardi? Rai kamu kenapa sih? Kok dari tadi diam aja? Ardi mengagetkanku. Gak kok. Aku gak ngelamun. Ardi aku pengen tanya sesuatu. Tanya apa? Kamu gak pengen punya pacar apa? Yah maksud aku kau kan ganteng, baik cakep, pinter, masa gak ada cewek yang suka sama kamu? Kataku pada Ardi. Aku termasuk orang yang susah untuk beberapa hari ini aku merasa ada yang aneh dengan diriku. Aku selalu saja memikirkan Ardi. Apa mungkin jika aku mulai mencintai Ardi? Rai kamu kenapa sih?
Kok dari tadi diam aja, Ardi mengagetkanku, Gak kok. Aku gak ngelamun, Ardi aku pengen tanya sesuatu. Tanya apa, kamu gak pengen punya pacar apa? Yah maksud aku kau kan ganteng, baik cakep, pinter, masa gak ada cewek yang suka sama kamu, kataku pada Ardi aku termasuk orang yang susah untuk suka sama orang Rai. Dan ketika aku sudah mencintai seseorang, ternyata orang yang aku cintai udah suka sama orang lain, emang siapa perempuan itu? Pasti spesial banget, kataku mencoba memancing Ardi, ya dia memang spesial banget buat aku. Aku paling gak bisa melihat dia menangis, lalu kenapa kamu gak coba tembak dia aja? Siapa tahu wanita itu udah suka sama kamu. Gak mungkin Rai, dia itu suka banget sama cowok lain, kamu dibilangin ngeyel. Gak ada yang gak mungkin tahu, kataku jengkel juga. Aku memang berharap Ardi akan mengatakannya padaku perasaannya, tapi sepertinya semuanya hanya impian saja. Rai, aku suka sama kamu, kata Ardi tiba-tiba, setelah kami beberapa lama saling diam. Aku bener-bener speechless banget, Ardi langsung ngomong sekarang, aku tak menjawab hanya tersenyum. Udahlah Rai, lupain omonganku tadi. Tiba-tiba Ardi berdiri, kenapa harus aku lupain? Kamu gak mau tahu jawaban aku, kataku. Aku juga suka sama kamu, sambungku kemudian, suka sama orang Rai, dan ketika aku sudah mencintai seseorang, ternyata orang yang aku cintai udah suka sama orang lain, emang siapa perempuan itu? Pasti spesial banget, kataku mencoba memancing Ardi, ya dia memang spesial banget buat aku. Aku paling gak bisa melihat dia menangis, lalu kenapa kamu gak coba tembak dia aja? Siapa tahu wanita itu udah suka sama kamu. Gak mungkin Rai, dia itu suka banget sama cowok lain, kamu dibilangin ngeyel. Gak ada yang gak mungkin tahu, kataku jengkel juga. Aku memang berharap Ardi akan mengatakannya padaku perasaannya, tapi sepertinya semuanya hanya impian saja. Rai, aku suka sama kamu, kata Ardi tiba-tiba, setelah kami beberapa lama saling diam. Aku bener-bener speechless banget, Ardi langsung ngomong sekarang, aku tak menjawab hanya tersenyum, udahlah Rai, lupain omonganku tadi. Tiba-tiba Ardi berdiri, kenapa harus aku lupain? Kamu gak mau tahu jawaban aku, kataku, aku juga suka sama kamu, sambungku kemudian. Ardi kaget, senang dan dia benar-benar gak ngangka kalau aku bakal menerimanya. Dia langsung meluk aku. Dia bilang bahagia, malu tahu. Udah lepasin, kataku, maaf Rai, aku bener-bener bahagia, iya, ya udah yang penting sekarang kita resmi pacaran. Dan aku mohon sama kamu jangan buat aku kecewa ya. Itu pasti Rai, tiba-tiba dari belakang kami muncul Tri dan Arya Cie, yang baru jadian. Selamat ya, kata Arya dan Tri, lo kalian kenapa ada di sini? Tanyaku, udah gak penting, yang penting sekarang kalian harus traktir kami. Sebagai tanda jadian kalian, oke siapa takut. Biar aku yang traktir, kata Ardi, kami kemudian pergi ke kantin. Gak ngangka kalau akhirnya aku justru jadian dengan Ardi.